Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar acara khusus bersama seluruh jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dalam sebuah retreat kebangsaan di Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 25 Oktober 2024. Acara ini bukan hanya menjadi momen penting untuk menyampaikan arah kebijakan, tetapi juga kesempatan bagi Prabowo untuk menegaskan filosofi kerja yang ingin ia terapkan pada kabinetnya. Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan untuk militerisasi atau mengubah mentalitas jajaran kabinet menjadi militeristik, tetapi untuk menanamkan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara, dua elemen yang menurutnya krusial dalam pencapaian visi besar Indonesia. Pada kesempatan ini, Prabowo memperkenalkan filosofi The Military Way, sebuah metode yang telah lama ia anut dan menjadi dasar dalam pendekatannya terhadap pemerintahan. Metode ini, lanjut Prabowo, menekankan disiplin, komitmen, dan rasa tanggung jawab terhadap tujuan bersama. Prinsip yang juga banyak diadopsi oleh perusahaan besar dan pemerintah di dunia ini, menurut Prabowo, dapat membantu meningkatkan kinerja kabinet dan mempererat loyalitas mereka pada visi dan misi negara. Saya tidak bermaksud mengubah Anda menjadi militeristik. Ini bukan soal militer, tetapi soal disiplin dan kesetiaan. Banyak pemerintah di dunia, begitu juga perusahaan-perusahaan besar, telah meniru The Military Way sebagai pendekatan kerja yang efektif. Ini karena nilai inti yang diusung, disiplin dan kesetiaan yang mendalam. Namun, saya tekankan, saya tidak meminta saudara setia pada Prabowo, tetapi setia kepada bangsa dan negara Indonesia, ujar Prabowo dengan nada tegas dan penuh keyakinan. Acara retreat ini diselenggarakan di Akademi Militer, Magelang, sebuah tempat yang syarat dengan nilai sejarah dan patriotisme. Dengan latar belakang lingkungan yang asri, para menteri dan wakil menteri mengikuti pengarahan dalam suasana yang nyaman namun tetap serius. Dalam arahannya, Prabowo menggarisbawahi sejumlah isu utama yang harus menjadi fokus kerja kabinet. Ia menyebut beberapa agenda besar yang akan menjadi prioritas bersama, di antaranya pengentasan kemiskinan, penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat, pemberantasan korupsi, swasembada pangan, dan swasembada energi. Menurut Prabowo, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam sektor-sektor ini sangat kompleks dan membutuhkan dedikasi penuh serta komitmen nyata dari setiap anggota kabinet. Kita berada di titik penting dalam perjalanan bangsa ini. Saya harap Anda semua paham bahwa komitmen kita untuk mengentaskan kemiskinan, memberikan akses makanan bergizi kepada masyarakat, memberantas korupsi hingga ke akarnya, serta mencapai swasembada pangan dan energi bukan hanya slogan. Ini adalah tanggung jawab yang kita emban bersama untuk membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan sejahtera, tegas Prabowo, menatap seluruh menteri dengan penuh keyakinan. Prabowo juga mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas, loyalitas kabinet harus selalu ditujukan pada bangsa dan negara, bukan pada figur tertentu, termasuk dirinya. Ia mengungkapkan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan para menteri bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah ikrar setia kepada tanah air yang harus dipegang teguh dalam setiap keputusan dan tindakan. Saya sendiri telah mengangkat sumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara. Begitu pula Anda semua. Loyalitas kita bukan kepada individu, tetapi kepada negara kita, Indonesia. Ini bukan tugas ringan, tetapi dengan disiplin dan kesetiaan, kita bisa mewujudkan harapan-harapan besar bangsa ini, imbu Prabowo, seraya mengingatkan akan pentingnya kesatuan visi dalam kabinet. Tidak hanya berupa pengarahan, acara retreat ini juga diisi dengan berbagai kegiatan untuk memperkuat solidaritas antar anggota kabinet. Suasana menjadi lebih hangat ketika Prabowo dan seluruh menteri serta wakil menteri berfoto bersama, dengan latar belakang lingkungan hijau yang menambah keakraban. Di sela-sela foto bersama, mereka juga serentak mengumandangkan yel-yel kebangsaan, merah putih, dengan semangat tinggi, menegaskan komitmen bersama untuk bersatu dalam membangun bangsa. Dengan penutup yang menggugah, Prabowo menyampaikan harapan agar filosofi The Military Way yang diterapkan ini dapat menjadi fondasi bagi setiap kementerian untuk bekerja lebih produktif dan disiplin dalam melayani masyarakat. Ia ingin agar semangat kebangsaan yang tercipta dalam retreat ini tidak hanya hadir di Magelang, tetapi juga terus hidup dalam tindakan setiap menteri di keseharian mereka. Prabowo menutup acara dengan sebuah pesan penting, kita di sini bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai pelayan masyarakat. Bangsa ini menaruh harapan besar pada kita, dan saya yakin, dengan komitmen yang teguh dan setia pada Indonesia, kita mampu membawa perubahan yang diimpikan rakyat kita. Selain itu, beberapa kesan para menteri terkait pelaksanaan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Retreat Kabinet Merah Putih yang digelar di Akademi Militer Magelang menjadi momen yang penuh makna bagi seluruh jajaran kabinet.
Acara ini tak hanya menguji fisik melalui kegiatan seperti senam pagi dan latihan baris berbaris, tetapi juga diisi dengan pembekalan yang menguatkan visi dan misi bersama. Menurut beberapa anggota kabinet yang mengikuti kegiatan tersebut, retreat ini berhasil mempererat ikatan antara mereka dan menciptakan rasa kekompakan sebagai satu tim yang solid. Salah satu menteri yang berbagi kesannya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar juga memberikan pandangannya mengenai manfaat kegiatan ini. Ia menilai retreat ini sangat berguna, terutama sebagai bentuk shock terapi yang dapat menguatkan mental dan komitmen jajaran kabinet dalam menghadapi tantangan. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting tidak hanya untuk menteri, tetapi juga sebaiknya diterapkan pada pejabat eselon di setiap kementerian dan lembaga. Ini sangat bagus dan dapat membantu menyelaraskan visi seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia, ujar Nasaruddin Umar. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia dengan nada humoris mengungkapkan tantangan pribadinya dalam mengikuti kegiatan ini. Ia mengaku bahwa bangun pagi adalah hal yang tidak biasa ia lakukan, mengingat jadwal tidur malamnya yang kerap kali larut. Namun, ia tetap mengapresiasi program latihan disiplin ini, karena menurutnya hal tersebut baik untuk membentuk tanggung jawab dan kesiapsiagaan. Buat saya, bangun pagi ini tantangan tersendiri. Biasanya saya tidur jam 2 pagi, lalu bangun jam 5, habis subuh tidur lagi dan bangun jam 7. Tapi di sini, saya tidur jam 2, jam 4 sudah dibangunkan. Meski begitu, ini bagus karena mengajarkan kita untuk disiplin. Dan siap kapanpun negara memanggil, bahkan dengan tidur seadanya, ujar Bahlil sambil tersenyum. Bahlil menambahkan bahwa pengalamannya dalam retreat ini memberikan pelajaran penting mengenai tanggung jawab terhadap negara, yang menuntut kesiapan dalam segala situasi, bahkan ketika istirahat terbatas. Ia berharap agar semangat disiplin ini bisa diterapkan di kementerian yang ia pimpin, sehingga seluruh jajaran di ESDM dapat bekerja dengan lebih efektif dan solid. Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Dito mengungkapkan apresiasinya terhadap metode yang digunakan dalam retreat tersebut. Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai langkah efektif untuk menyelaraskan visi dan tujuan seluruh anggota Kabinet Merah Putih, serta memperkuat sinergi di antara mereka. Kesannya sangat baik. Saya rasa ini adalah suatu langkah yang sangat efektif untuk memastikan bahwa kita di Kabinet Merah Putih dapat berjalan dengan irama yang sama dan memiliki frekuensi yang sejalan, kata Menpora Dito. Dito juga menyoroti aspek kemanusiaan dan hubungan antar anggota yang terbangun selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, pendekatan ini penting agar setiap menteri dan wakil menteri dapat bekerja lebih kompak. Ia percaya, retreat ini merupakan wujud dukungan langsung terhadap tujuan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menciptakan kabinet yang mampu bergerak cepat dan efektif dalam menjalankan program-program pemerintah. Melalui retreat ini, sinergi antar kementerian akan semakin cepat terjalin, karena Presiden menginginkan agar Kabinet Merah Putih dapat bekerja dengan cepat dan efektif, imbuhnya. Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan pandangan yang menarik dengan menganalogikan kerja kabinet sebagai tim sepak bola. Ia menjelaskan bahwa setiap menteri dan wakil menteri memiliki peran masing-masing sesuai dengan tugasnya, namun tetap harus bekerja sama sebagai satu kesatuan yang kompak. Bagi Prasetyo, kolaborasi yang solid antara semua pihak sangat penting untuk mencapai tujuan pemerintahan yang lebih efektif. Kerja kabinet ini ibarat tim sepak bola. Ada yang bertugas di depan, ada yang di belakang, dan ada yang di samping. Namun, semuanya harus mendukung satu sama lain sebagai satu kesatuan yang utuh, jelas Prasetyo Hadi. Kegiatan retreat di Akademi Militer Magelang ini, dengan segala aktivitas dan pembekalan yang ada di dalamnya, menegaskan betapa pentingnya kebersamaan, kedisiplinan, dan kesatuan visi di antara seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan ini, para menteri tidak hanya belajar tentang pentingnya tugas mereka, tetapi juga menegaskan kembali komitmen mereka dalam mengemban amanah untuk mencapai tujuan besar bangsa Indonesia. Dengan semangat baru yang tercipta selama retreat ini, diharapkan seluruh anggota kabinet dapat membawa nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kerja sehari-hari di kementerian masing-masing. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi antar kementerian, sehingga pemerintahan dapat bergerak menuju pencapaian yang lebih solid dan efektif dalam melayani masyarakat Indonesia.